di tahun ini masyarakat yang mudik ini sangat banyak, Pak. Kalau dari prediksi pemerintah, lebih dari 70% masyarakat Indonesia akan mudik dalam satu waktu. Tapi kalau kita bicara, salah satu yang populer saat ini adalah mobil listrik. Kalau menurut Anda, tanggapan Anda terkait dengan tingginya minat masyarakat menggunakan mobil listrik, terutama di momen mudik ini seperti apa, Pak? Silakan. Kalau dilihat perkembangan kendaraan listrik 2023, 2024 ini sangat-sangat antusias masyarakat membeli mobil listrik. Tentu mereka juga akan pakai untuk mudik. Nah, sekarang ini persiapan kita di rest area atau di daerah di mereka membawa kendaraan listrik ke daerah, apakah ada chargingnya? Apa di pemerintah sudah memberikan fasilitas seperti itu dan memberi kemudahan kepada pemakai kendaraan listrik untuk di kampung masing-masing gitu. Baik, untuk mempertegas, berarti kalau menurut Anda, Pak, Indonesia sudah siap untuk melaksanakan mudik dengan menggunakan mobil listrik? Ya harusnya siap, karena memang sudah ada daya belinya ke mobil listrik yang semakin setiap tahun makin berkembang dan beberapa merek baru pun sudah masuk ke Indonesia, produksi di Indonesia. Oke, pertanyaan yang sama mungkin buat Mas Fitra Eri sebagai car expert begitu ya, melihat fasilitas dan juga infrastruktur di Indonesia. Ini kan tujuan mudik juga lumayan beragam. Kalau di Jawa mungkin bisa kita katakan sudah 80-90% siap. Ya. Tapi secara general, menurut Mas Fitra Eri, apakah Indonesia sudah siap untuk melaksanakan mudik akbar di tahun ini bila masyarakat banyak yang menggunakan kendaraan listrik? Secara konsumennya siap, karena sekarang sudah puluhan ribu kendaraan listrik yang beredar di Indonesia. Tapi secara infrastrukturnya, sebenarnya infrastruktur kita, terutama untuk fast charging, itu memadai di hari biasa. Tapi begitu di hari libur, di mana bisa banyak sekali mobil itu mudik dan misalnya yang menggunakan mobil listrik itu banyak, itu bisa menjadi satu bottleneck ketika kita mudik. Saya melakukan percobaan dengan berjalan dari Jakarta ke Surabaya di libur Natal. Libur Natal kita tahu sendiri itu lebih tidak seramai libur Lebaran. Itu akhirnya saya dari Jakarta sampai Surabaya itu butuh 19 jam karena ada antrian ketika kita mau melakukan pengecasan. Karena pengecasan sekarang untuk yang fast charging itu ada 2 atau 3 port. Nah bayangkan ketika kita sampai ke sana ternyata ada mobil listrik yang sedang mengecharge dan kita akhirnya harus menunggu dulu. Tapi kalau di hari biasa lebih dari cukup infrastruktur kita. Tapi memang kalau untuk mudik ini masih sangat terbatas kita bisa bilang. Jadi ada unsur keberuntungannya ketika kita mau mengisi mobil listrik. Apakah di sana ada mobil lain atau tidak? Tapi kalau misalnya mudiknya itu dilakukan dalam range jangkauan dari mobil listrik tersebut, jadi tidak melebihi jangkauan tempuh dari mobil listrik tersebut, saya rasa kita lebih dari siap infrastrukturnya. Oke, ini menarik ya yang dimention oleh Mas Fitra Eri, apalagi langsung dicoba begitu ya. Tapi untuk mempertegas, berarti kalau menurut Mas Fitra Eri, sebenarnya yang lebih dibutuhkan adalah meningkatkan infrastrukturnya, bukan meningkatkan insentif-insentif untuk meningkatkan si ekosistem mobil listrik ini sendiri kalau kita bicara di Indonesia. Nah ini tricky ya, karena untuk bikin infrastruktur pengecasan itu tidak murah. Dan kalau kita membuat infrastruktur pengecasan yang cukup untuk arus mudik, maka dia akan mubazir ketika di hari biasa. Dan pengusaha pun pasti tidak akan balik cepat investasinya ketika itu. Nah, makanya kita nggak bisa cuman mengharapkan infrastrukturnya saja, karena infrastruktur juga butuh modal dan perlahan-lahan itu tidak bisa langsung dalam sekejap. Tapi kalau misalnya ada insentif-insentif lain yang bisa mempermudah atau bisa membuat orang itu lebih merasakan benefit ketika mudik dengan mobil listrik, itu akan bisa membantu. Karena sebenarnya pengecasan mobil listrik itu tidak harus dilakukan di SPKLU atau fast charging. Bisa dilakukan di hotel, bisa dilakukan di kafe, bisa dilakukan di rumah gitu ya. Jadi mungkin kalau hanya mengandalkan infrastruktur masih kurang sekarang untuk arus mudik yang besar. Tapi kalau dikasih insentif, mungkin orang akan tertarik untuk mudik dengan mobil listrik dan mencari cara lain untuk mengecharge yang lebih nyaman dan lebih praktis untuk mereka.
Oke, pertanyaan yang sama buat Pak Tenggono. Kalau dari Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia sendiri melihat apakah memang yang harus ditingkatkan itu insentif? Kalau tadi Mas Fitra Eri menyebutkan dari perspektif konsumenkah atau sebenarnya dari infrastruktur dulu nih yang harus duluan difokuskan oleh pemerintah untuk meningkatkan si ekosistem dari kendaraan listrik ini sendiri? Menurut saya dua-duanya ya. Kalau insentif berikan kepada sekarang yang ada kepada produsen dan kepada konsumen yang membeli kendaraan mendapatkan insentif. Kalau infrastruktur untuk yang chargingnya diberikan insentif juga, tentu mengembang lebih cepat. Mengingat keberadaan SPKLU sendiri membutuhkan biaya yang cukup besar, begitu ya? Betul. Sebenarnya ini adalah telur dan ayam. Kita mau mulai dulu mana? Tentu sebagai bisnismen mereka akan melihat populasi mobilnya sudah ada, kendaraan sudah ada, mereka investasi di tempatnya charging ini. Kalau diberikan insentif juga, tentu mereka akan lebih fokus ke dalam infrastrukturnya itu charging stationnya. Saya kira dua-duanya kita butuh. Oke, baik. Kalau dari Periklindo sendiri, apakah memiliki rencana atau inisiatif khusus begitu untuk mendorong penggunaan mobil listrik lebih spesifiknya pada momen mudik tahun ini? Tentu, kami dari produsen sebagai pelaku industri ini semakin banyak kendaraan yang dipakai untuk mudik, tentu dari manufacturing untuk memproduksi lebih banyak dan jual lebih banyak lagi. Dan tentu mengurangi polusi, bahkan polusi ke kampungnya juga tidak akan tercemar gitu. Oke, baik. Mungkin boleh lebih spesifik, Pak. Kalau untuk tahun ini begitu di momen mudik ini apa insentif yang diberikan secara real begitu? Yang maksudnya insentif yang langsung kepada pemakai kendaraan pemudik. Kepada belum ada ya? Belum ada sama sekali, belum ada bahas ke sana sejauh ini ya. Nah, ini yang harus dipikirkan bersama-sama. Para pelaku usaha juga stakeholder pemerintah mesti pikirkan ke sana.